Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Perkenalkan, nama saya Niputu Sriasih, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti pada SMP Negeri 3 Tegalalang. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG Agama Hindu tahun 2025, batch 3 pada LPTK Staf Empu Kuturan Singaraja dengan NIM 25011711480. Pada hari ini, saya akan melaksanakan pembuatan video uji kinerja pelajaran di kelas 8 dengan materi Wedanga. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum mengawali pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin ketua kelas. Pada Om Swastiastu. berdoa mulai. Om Guru Brahman, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tamahesri Guru Nama. Selesai. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Dewa Ketut Rizki, ada? Ya. Kemudian Gede Margara Wisma. Iya. Jadi tidak masuk satu orang nak ya. Oke. Karena izin sudah ada surat pemberitahuan. Baiklah. Sebelum Ibu memulai pembelajaran ini, kalian masih ingat tentang Weda? Ya. Nah, kalau masih ingat, apa itu Weda nak? Siapa bisa? Pengertian dari Weda. Eka Putri. Weda merupakan pengetahuan suci atau kebenaran atau dharma yang berasal dari sabda atau wahyu Tuhan. Iya, bagus sekali ya. Weda merupakan kitab suci agama Hindu. Nah, seperti yang dijelaskan temannya tadi. Mungkin ada jawaban selain itu? Silakan. Angga. Iya, oke. Bisa diterima. Weda itu merupakan sumber suci, ya, sumber ilmu pengetahuan suci, ya. Kemudian apakah ajaran Weda itu sama, nak? Nia? Tidak sepenuhnya ajaran Weda itu sama, tetapi semuanya bersumber dari kebenaran yang sama, yaitu Sanatana Dharma, yang berarti ajaran suci yang kekal dari Tuhan. Oke, seperti itu ya. Ajaran suci yang kekal dari Tuhan. Tidak sepenuhnya ajaran Weda itu sama, namun sumbernya yang sama. Ya, sumbernya yang sama. Baiklah, Ibu lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Nah, jadi, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik memahami pengertian Wedanga. Ya, Wedanga merupakan bagian dari Weda itu sendiri. Kemudian, menjelaskan 6 bagian Wedanga. Selanjutnya, menunjukkan sikap menghargai ajaran Wedanga. Peserta didik memahami pengertian Wedanga. Masih ingat Wedanga itu apa, nak? Wedanga itu apa? Ya, Wedanga itu merupakan
bagian dari kitab suci Weda. Ya, Wedanga adalah terbagi menjadi dua kata, Weda dan Angga. Weda merupakan kitab suci, Angga berarti tubuh atau badan. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menjelaskan 6 bagian Wedanga tersebut. Kemudian terakhir adalah menunjukkan sikap menghargai ajaran Wedanga. Bagaimana kita bisa menghargai ajaran-ajaran yang tertuang dalam Wedanga tersebut. Ya. Ya, pengertian Wedanga seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Wedanga berasal dari kata Weda, yaitu pengetahuan suci. Ya, kemudian Angga berarti bagian atau pelengkap. Sehingga Wedanga adalah anggota tubuh dari Weda itu sendiri, yang merupakan 6 disiplin ilmu yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan mendalami ajaran-ajaran Weda. Ya. Selanjutnya, fungsi dari Wedanga itu sendiri. Fungsinya adalah satu sebagai alat bantu memahami Weda, alat bantu. Kemudian menuntun pelaksanaan yajna dan ritual. Kemudian membimbing tata bahasa dan pelafalan mantra. Ya. Nah, inilah 6 bagian dari Wedanga itu sendiri. Ada siksa, canda, wiyakarana, nirukta, jyotisa, dan kalpa. Pengertiannya kalian bisa lihat di sana. Nah, demikian ada 6 bagian dari Wedanga tersebut. Nah, untuk sekarang kalian bisa membentuk kelompok ya, agar bisa mendiskusikan ya di dalam kelompok itu mengulas tentang Wedanga itu sendiri. Silakan. Bentuk kelompok sesuai yang sudah Ibu bagikan kelompoknya. Baiklah, sudah siap kalian berkelompok? Siap. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian diskusikan di dalam kelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah? Nah, dalam LKPD tersebut, di sana judulnya adalah Wedanga, ya, mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, kemudian kelas 8, semester 1. Kompetensi dasarnya adalah menguraikan bagian-bagian kitab suci Wedanga. Kemudian indikatornya menganalisis bagian-bagian Wedanga. Petunjuk belajarnya, kalian sudah membuat kelompok, terdiri dari 6 atau 7 orang. Jawablah pertanyaan yang tertera pada lembar kerja ini, kemudian presentasikan di depan kelas. Jadi, kalian mendiskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut, kemudian nanti hasilnya akan kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Siap. Oke. Silakan bekerja, nak. Iya, di sini langsung dulu. Di buku bisa, ya. Di buku buat, kemudian nanti bukunya ini bawa ke depan. Ya, silakan. Kemudian ya. Silakan didiskusikan, nanti dibuat baik di dalam kelompok, di dalam LKPD maupun di dalam buku. Ya, kalau panjang jawabannya silakan ditaruh di buku. Nanti untuk presentasinya ke depan. Ya. Ya, silakan didiskusikan tentang apa yang ada dalam LKPD tersebut. Nanti kalian bisa mempresentasikannya di depan kelas, ya. Nanti kita juga akan ada diskusi. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan kelompoknya siap menjawab. Tuliskan secara singkat saja ya, secara singkat tapi jelas.
Oke, lagi 1 menit ya. Oke, silakan yang kelompok yang sudah selesai, kita akan lanjut ke presentasi ya. Silakan. Baiklah, ini presentasi yang dibawakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman Pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang Wedanga. Wedanga merupakan kitab pertama di dalam Smriti. Smriti adalah untuk menyebutkan jenis kelompok Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan-ingatan. Kata Wedanga, jadi Wedanga merupakan batang putih Weda. Bagus. Baik, dari presentasi kami tadi, dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ya, silakan tanggapan dari kelompok lain. Ada? Silakan. Kelompok 4. Nah, mengapa kita perlu mempelajari geotisa? Silakan. Dari kelompok kita, geotisa perlu dipelajari untuk kita agar kita mengetahui tentang ketentuan hari-hari untuk hari raya suci dan penentuan waktu seseorang. Apakah bisa diterima? Bisa? Oke, ya. Bagus sekali. Ada yang bertanya, kemudian kelompoknya menanggapi. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok lain? Tidak. Silakan. Sekian presentasi dari kami tutup dengan para pesangi. Om Santi, 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 Santi. Ya, bagus sekali ya. Ya, demikian kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang pengertian dan bagian-bagian dari Wedanga tersebut ya. Nah, sungguh hebat kelas 8C karena kalian sudah bisa bekerja sama di dalam kelompok, berkolaborasi untuk membuat berdiskusi untuk membuat hasil kesimpulan dari apa bagian-bagian Wedanga tersebut ya. Hasil kerjasama yang bagus. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Nah, selanjutnya pengertian Wedanga kalian sudah mengetahui. Ya, penerapannya, contoh-contoh penerapan Wedanga itu, yang pertama adalah pelafalan mantra yang memakai dengan kitab suci siksa. Ya, itu contoh penerapan dari bagian-bagian Wedanga. Ya, selanjutnya nilai-nilai pendidikan dalam Wedanga. Apa saja nilai-nilai yang terkandung, nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam kitab Wedanga tersebut? Ya, yang pertama ada disiplin. Ya, kita bisa disiplin, baik itu disiplin waktu, disiplin diri. Ya, jika kita setelah mempelajari bagian-bagian Wedanga itu tercermin akan adanya sikap disiplin. Kemudian ada ketelitian. Kita belajar teliti dalam bidang apapun. Ya, karena nilai-nilai itu ada di dalam materi bagian-bagian Wedanga tersebut. Kemudian, ya, Wedanga tersebut sangat penting untuk memahami dan melaksanakan ajaran Weda secara benar. Ya, secara benar. Melalui Wedanga kita dapat menjaga kesucian dan ketepatan dalam praktek keagamaan. Kita tidak asal melakukan, oh hari ini saya punya uang, hari ini saja melakukan upacaranya. Tidak seperti itu.
Ya, jadi ada ketepatan dalam praktik keagamaan. Ada berdasarkan waktu, tempat, ya yang disebut dengan apa nak? Desa, kala, dan patra. Desa adalah wilayah atau keadaan tempat. Kemudian kala adalah waktu dan patra adalah keadaan, ya keadaan kita pada saat itu. Ya, oke. Sesi diskusi. Nah, dari pemaparan tadi, sekarang Ibu akan tanyakan dalam sesi diskusi ini, siapa yang tahu kembali kita ke dalam mempelajari kodifikasi Weda, di mana Weda itu dibagi menjadi dua, ya, ada Weda Sruti dan Smrti. Nah, sekarang Wedanga itu termasuk ke dalam ilmu kitab Weda, bagian dari kitab Weda. Apa itu Wedanga? Ya, coba Kirana. Wedanga berarti perubahan yaitu Weda dan Angga. Weda yang berarti pengetahuan tentang dan Angga yang satu bagian atau buku. Jadi Wedanga merupakan bagian atau anggota Weda. Ya, bagian atau batang tubuhnya kitab suci agama Hindu, ya, kitab suci Weda. Kemudian tentang pelafalan mantra, hal-hal yang mengatur pengucapan mantra tersebut di dalam Weda itu disebut dengan apa dari bagian Weda? Windy. Siksa, ya bagus sekali, ya siksa, yaitu bagian pertama dari Wedanga tersebut. Nah, dari keenam bagian Wedanga tersebut disebut apa nak? Silakan Nanda. Iya, Sad Wedanga. Sad itu berapa? 6. Ya, karena ini terdiri dari 6 bagian dari kitab Wedanga, itu disebut Sad Wedanga. Ya, 6 bagian Wedanga. Sudah? Paham kalian? Jadi, kalian sudah mempraktikkan, sudah diskusi, sudah melaksanakan presentasi kelompok, ya, dan sudah memahami tentang apa yang sudah Ibu tanyakan tadi dari diskusi-diskusi, ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita bersemangat dulu dengan ice breaking, meskipun kalian sudah cukup lelah ya, tapi tetap semangat. Ya, Ibu contohkan tepuk semangatnya. Semangat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Semangat. Yeay. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih kalian sudah menyimak, kemudian melakukan apa yang sudah Ibu minta Ibu jelaskan. Kita akhiri sekarang dengan doa penutup. Ya, silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Om Dewa Suksma Parama Acintya Ya Nama Sarwa Karya Prasidantam. Om Santi 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 Om. Selesai. Ya, terima kasih ya.